guys, balik lagi di channel Kece Susi Sulastri. Kali ini aku bakalan sedikit sharing sama kalian mengenai sesuatu hal. Ini khususnya kaum wanita, banyak banget yang pernah mengalami kayak aku. Kita langsung aja. Jadi aku sebelum ke produknya, kenalin suatu produk alami, aku bakal cerita dulu pengalaman aku yang lagi aku alamin sekarang dan beberapa bulan lalu. Jadi dimulai dari aku habis melahirkan terus menyusui si kecil. Aku tuh ngerasa udah beberapa minggu setelah menyusui itu aku ngalamin hal yang berbeda dari biasanya gitu guys. Dan aku nggak tahu hal apa itu. Jadi pas aku udah mandi waktu minggu kedua lah, udah menyusui, udah melahirkan dan posisi lagi menyusui kan otomatis, dan bayi pertama juga, jadi belum punya pengalaman sebelumnya menyusui. Aku ngerasain badan aku tuh meriang parah banget sampai lemes, letih gitu, puyeng juga gitu. Aku nggak tahu apa, mungkin aku berpikir itu karena aku begadang menyusui gitu, capek kayak gitu. Aku nggak mikir yang aneh-aneh, dan akhirnya orang tua aku nyaranin aku buat periksa ke dokter, berobat kayak gitu kan, ke rumah sakit. Tapi dari diri aku ya udah deh, nanti coba lihat perkembangannya. Kalau misalnya besoknya makin parah, aku terpaksa mau ke rumah sakit gitu kan, buat periksa ke dokter kenapa gitu kan. Nah, karena besoknya aku ngalamin gejala yang darinya parah banget, aku meriang parah sampai puyeng gitu, besoknya tuh udah agak ringan gitu guys. Aku pikir itu nggak apa-apa, jadi aku ya udahlah cuek aja gitu. Mungkin kecapean karena begadang, aku pikiran positifnya kayak gitu guys. Nah, setelah itu berlalu 3 bulan kemudian, aku merasakan ada hal yang ganjil di salah satu PD aku atau payudara aku gitu ya. Aku bakal singkat aja PD. Nah, ada yang hal ganjil apa nih? Aku ngerasa kayak ada benjolan parah di bawah letaknya itu. Parah banget. Aku tuh bingung ya, karena pertama kali dan kaget. Yang pasti itu cewek tuh bahaya banget ya guys, kalau sampai ada benjolan gitu harus segera diperiksakan gitu kan. Kayak aku deg-degan banget, sumpah deg-degan parah itu, kenapa gitu. Tapi aku tuh nggak ada gejala memerah atau gejala-gejala yang berbahaya gitu, karena aku udah searching gitu kan. Terus dia tuh benjolannya bisa berpindah dan bentuknya lonjong, nggak bulat utuh, nggak, dia lonjong dan kayak bervolume gitu guys. Nah, aku tuh itu apa ya, aku terus akhirnya menanya-nanyakan gitu kan ke temen aku yang udah pengalaman menyusui, kenapa, atau cuman gara-gara menyusui atau gimana gitu kan. Ternyata pas aku nanyain ke temanku, ternyata ada juga sama aku juga kayak gitu sus. Tuh, aku nggak berani ke RS katanya, ngeri gitu. Terus ada juga, iya aku juga gitu tapi udah menyusui enggak. Jadi aku mau ke rumah sakit atau enggak gitu. Kayak teman aku tuh udah cobain aja di rumah gitu kan, kompres air hangat. Aku rajin banget kompres air hangat, pakai botol kaca di kompres gitu kan. Nah, udah 1 bulan kemudian tuh nggak berubah, jadi nggak mengkecil, nggak menciut, malah tambah besar. Aku udah panik dong, anak aku masih kecil gitu, aku takutnya amit-amit gitu ya dioperasi, dan itu repot banget. Gimana baby aku menyusui dan lain-lain gitu. Pikiran aku runyem banget selama itu sebulan. Akhirnya aku memberanikan diri periksa ke dokter penyakit dalam. Jadi pas aku udah periksa ke dokter penyakit dalam tuh, dia pegang PD aku, ini harus segera diperiksa dengan cara di USG PD-nya atau USG Mamae, harus kayak gitu ya. Oke, aku akhirnya di USG Mamae atau di USG PD. Benar ada benjolan besar gitu di PD aku.
di PD aku itu. Dan aku nggak tahu ya ada istilah kedokteran kayak gitu kan nama-namanya. Jadi aku langsung aja kasih lagi hasilnya ke dokter penyakit dalam buat dia tindak observasi ini gimana, apa bisa pakai obat atau harus gimana. Ternyata si penyakit dalam, dokter penyakit dalam itu nyuruh aku untuk konsul ke dokter bedah. Katanya ini bukan ranah dia, kamu ke dokter bedah aja buat konsul selanjutnya gimana. Oh udah, aku udah panik banget tuh guys, sumpah. Aku kira itu apaan ya, aku udah kira ini itu. Aku tanya-tanya itu bisa jadi mastitis. Aku baca-baca mastitis itu gejalanya itu senggol dikit aja PD aku tuh bakal sakit banget, tapi aku nggak ngerasain itu sama sekali. Aku nggak ada gejala sama sekali yang bikin aku tenang gitu, tapi aku tetap worry gitu. Akhirnya aku bingung mikir ya, apa aku ke dokter bedah harus dioperasi gitu. Aku akhirnya menunda lagi guys. Jadi aku udah nunda tuh sebulan, nunda lagi, dan memberanikan diri 2 bulan kemudian. Oh my god. Sambil aku cari-cari tahu informasi di internet, di teman-teman, ngeyakinin ke saudara gimana. Pokoknya aku nggak mau kalau sampai harus dioperasi, karena itu tuh kayak operasi mastitis itu kayak ngeluarin cairan dalam si PD kita, terus udah dikeluarin tuh luka sayatannya tuh nggak dijahit sama sekali guys, jadi dibiarin bolong gitu. Kalau misalnya kalian benjolannya tuh besar terus diambil misal ke sayatan, itu dibiarin menganga aja gitu guys. Bayangin dong, aku kayak karena aku udah nanyain sama tetangga yang kakak iparnya kayak gitu, aku udah sedih, udah nangis. Oh sedih, kok gini hidup aku gitu ya. Ternyata tuh jadi ibu tuh nggak mudah, melahirkannya berjuang sekuat tenaga sampai kayak antara hidup dan mati waktu ngelahirinnya. Nah sekarang itu udah menyusui juga masih ada masalah gitu guys. Itu yang buat aku sedih gitu. Ternyata jadi ibu itu nggak semudah itu gitu. Buat kalian ya, misalnya para cowok yang dengerin ini, kalian please tolong hargai istri kalian, karena istri kalian itu benar-benar berjuang segitunya untuk melahirkan, dan udah melahirkan pun, menyusui pun ada banyak segelintir cewek-cewek itu punya masalah benjolan, malah harus diangkat gitu si cairan benjolan itu. Jadi kayak aku cari tahu itu benjolannya bulat, isinya cairan, itu bisa nanah atau bisa air nih, aku nggak tahu nih apa isinya. Setelah aku menggelisah hidup aku gimana, aku harus berani. Akhirnya aku memberanikan diri 2 bulan kemudian ke dokter bedah. Oke. Dan aku harus telan mentah-mentah kalau emang harus dioperasi, karena demi aku, keselamatan aku sendiri. Gitu ya. Sedih banget sumpah, sedih banget guys. Gimana ya rasanya, campur aduk banget gitu guys. Jadi aku mau ngasih tahu aja sih sama kalian gitu ya, jangan menyepelekan kalau ada benjolan, apalagi kalau benjolan di PD-nya itu sakitnya parah. Kalian jangan diam aja, sumpah kalian harus periksa itu, hati-hati karena bisa berbahaya. Nah aku tuh sempat searching gitu, ternyata kalau emang harus ke dokter tuh kalau udah separah itu, ininya udah sakit parah. Nah aku tuh selama 6 bulan itu nggak ngerasain sesakit itu gitu. Pas udah ada benjolan pun nggak ngerasain, makanya yang bikin aku mungkin nggak apa-apa, cuma menyusui aja. Nah akhirnya aku lanjut lagi ke dokter, lanjut lagi pembicaraan aku yang ke dokter bedah. Aduh guys, terlalu bersemangat ya ke dokter bedah gitu. Ternyata kekhawatiran aku selama ini terjawab belum di dokter bedah. Aduh, rasanya tuh haru banget guys. Ternyata itu waktu ke dokter bedah aku lupa ngasih tahu, aku tuh karena udah 2 bulan meriksain lagi, jadi aku harus di USG ulang, USG mama ulang atau USG PD aku ulang, apakah perkembangannya gimana. Ternyata sama hasilnya, cuman berkembang sedikit aja benjolannya.
Terus jawaban dokter bedah yang bikin aku haru banget, ternyata ini nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Aku udah sedih, udah berapa hari itu aku nggak tidur dengan nyenyak karena aku memikirkan aku gimana. Aku nggak berani sumpah guys, aku takut operasinya. Udah operasinya tuh rasanya kayak gimana, karena kalau pede kan urat-urat gitu, jadi luka dikit pun kayaknya kerasa gimana, apalagi nggak dijahit gitu ya guys. Aku bersyukur banget, suami aku bersyukur, semua orang yang aku ceritain bersyukur banget gitu, alhamdulillah. Akhirnya kesedihan aku tuh terjawab. Ternyata itu bukan apa-apa, katanya itu air susu yang menyumbat, jadinya buat benjolan. Jadi ini cairan, karena kalau misalnya nanah itu bagian benjolannya itu bakalan merah kayak gitu ya guys. Sampai merinding aku nyeritainnya, saking aku kayak aku pengen nangis, tapi bersyukur karena nggak operasi gitu guys. Tapi tetap harusnya itu hilang dengan cara kita kompres. Jadi dokter bedahnya itu baik banget sumpah, dokter Leise itu di Siloam itu baik banget dokter bedahnya. Dia nggak nyaranin buat operasi gitu kalau emang hasilnya bukan nanah gitu kan. Jadi ini cairan biasa, kalau kamu kompres aja, katanya harus rutin kompres setiap hari gitu, 2 kali sehari 15 menit. Jadi kalau kalian ngalamin pengalaman yang sama, kalian worry, kalian coba dengerin aku. Kalau emang itu berbahaya, itu bakalan sakit banget, tapi kalian juga perlu mastiin ya guys, biar tahu langkah selanjutnya gitu ya. Jangan terlalu santai, biar tenang aja kan. Kalau ahlinya yang ngomong jadi bikin tenang ke kita, nggak cuma dari temen aja gitu. Jadi nanti katanya seiringnya waktu, kalau kamu nggak nyusuin juga pasti insya Allah menyusut kayak gitu kan. Tapi tetap harus dikecilin dengan dikompres. Soalnya kalau misalnya takutnya cairannya amit-amit jadi nanah gitu, tetap harus di-op gitu. Jadi aku berusaha itu, dan aku searching juga, ternyata ada juga obat alami untuk benjolan ini ya. Ini aku nggak endorse ya guys, aku nggak promosiin produk ini, enggak. Ini pengalaman aku aja, dan aku pengen sharing sama kalian yang lagi bingung sama kayak aku. Kalian cobain. Jadi aku cari-cari di artikel, banyak banget yang ngomong pakai produk ini. Produk apa dia ini, belum dibuka. Aku review jujur sama kalian gimana rasanya dan lain-lain. Kalau kalian takut beli gitu. Jadi aku belum buka, mau buka di sini. Aku kan cari-cari tuh selama itu 2 bulan sebelum ke dokter bedah gimana gitu ya. Banyak banget yang cerita sama ibu menyusui juga, ada benjolan dan kayaknya nggak sakit, makanya mereka santai aja. Tapi ada juga yang udah juga di-OP katanya gitu kan, karena mastitis atau mungkin dia sakit benjolannya. Nah terus ada dari salah satu yang di artikel komen gitu, yaitu sama orang tuanya nggak boleh OP gitu atau operasi, jadi harus pakai yang alami gitu, karena orang tua zaman dulu. Cobain dulu apakah yang efek atau enggak. Pakai black garlic tunggal, dia udah nge-review juga di situ di artikel itu, kalau benjolan dia udah hilang, cuman tinggal sisanya aja. Aku nggak tahu ya dia bahaya atau enggak, dia nanah atau cairan, karena dia juga bilang dia juga udah konsul ke bedah bekas si kan benjolan, terus udah konsumsi terus rutin si black garlic tunggal ini, jadinya nggak ada nih, nggak tahu cairannya apa, nanah atau cairan, aku nggak tahu, cairan ASI nggak ada, tapi ada bekas kayak wadah buletannya gitu katanya. Jadi tetap harus diangkat katanya, dia itu ngomongnya gitu sama dokter. Mungkin nanah ya, aku nggak tahu sih ya, mudah-mudahan lah. Aku cairan biasa seterusnya nggak berubah gitu ya, karena dokter bilang gitu ya, kemungkinan ya bisa gitu, jadi harus berubah gitu. Jadi kita harus rutin terus, tapi orang itu konsumsi terus ya, nah kali hilang gitu. Black garlic tunggal 250 gram, harganya 55.000, udah pakai toples. Kita buka aja ya guys. Ini dari Jakarta Timur pengirimnya, atau nama tokonya Kun Herbal. Jadi aku tulis aja di video ini, kalian cari aja sendiri di Shopee ya.
karena aku sama sekali aku nggak promosi produk ini. Aku pengen nge-share sama kalian aja kalau kalian ada benjolan sama kayak aku, karena black garlic tunggal ini khasiatnya 10 kali lipat dari bawang biasa. Karena udah dari lama ya, si bawang putih itu bagus banget sebagai antibiotik yang bagus banget buat tubuh. Kalau kalian berani ya, setiap hari kalian minum 1 aja siung bawang putih biasa gitu, cowok atau cewek yang kerjanya capek, atau kalian, itu bagus banget buat daya tahan tubuh guys. Tapi bawang putih ya aromanya apalagi rasanya. Kalau yang biasa nih, aku nggak tahu nih yang hitam ini. Jadi ini tuh aromanya bawang banget, aku sumpah nggak suka apalagi bawang mentah guys. Jadi aku baca-baca udah ada pemrosesan tertentu yang bikin dia itu ada formulasi yang baru gitu, formulasi baru dan lebih berkhasiat nih. Black garlic kun herbal original fermentasi. Jadi dia itu tanpa pakai pengawet, jadi ada proses tertentu nih. Ternyata di sini lengkap banget ya guys. Boleh nggak aku bacain buat kalian ya, biar kalian sebelum beli memutuskan gitu ya kan. Karena ini nggak cuma buat benjolan aja, banyak banget. Apalagi di musim kayak gini ya, pandemi gini, kita harus jangan obat kimia kalau bisa yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi herbal-herbal kayak gini banget. Tapi tetap ini black garlic yang tunggal tidak dianjurkan yang alergi bawang putih, menjalani pembedahan, migrain. Bagi penderita mah konsumsinya udah makan. Konsumsinya untuk kebugaran 1 siung setiap habis makan, misalnya pagi, siang, dan malam. Berarti 3 kali ya, sehari 3 kali minumnya. Kalau untuk pengobatan 2 siung setelah makan, pagi, siang, malam. Manfaatnya kalian harus dengerin baik-baik. Bisa mengobati kolesterol, tekanan darah tinggi, tumor, kanker, miom, awet muda, kecantikan kulit, membersihkan darah, penyakit paru-paru seperti asma, batuk, sesak napas, stroke, serangan jantung. Gila ya, ini lengkap banget sumpah. Emang bagus sih. Bawang putih tunggal aja yang biasa itu manfaatnya gini, apalagi udah di formulasi yang baru gini, lebih mantul. Makanya lumayan harganya ya guys, 1/4 ini 55.000. Perbaiki pencernaan, detoksifikasi tubuh, membantu diabetes, glukosa dalam darah, meningkatkan insulin, memperbaiki sel hati, melegakan sakit sendi, artritis, mengatasi penuaan dini, gatal-gatal, alergi, anti radikal virus, kuman jamur dan bakteri, anti aging, antioksidan, membantu regenerasi sel HB darah dan stabilkan trombosit. Nih, ini 100% bahannya cuman bawang putih tunggal tanpa bahan tambahan yang lain. Simpannya di yang sejuk atau lemari pendingin boleh. Diproduksi terbatas sesuai pesanan. Jadi ini fresh. Katanya nggak lama nih bentuknya. Serem banget ya nggak sih? Dan aku pengen cobain review jujur depan kalian. Nih udah aku buka. Pakai wrap mungkin biar nggak berantakan. Ini bawangnya cukup besar. Dia kayak ada cairannya dong guys, kayak melomoy gitu, nggak keras. Biasanya kan keras. Ini aromanya bawang putih banget dan aku pengen nangis. Bawang putih banget, tapi dia agak kecut gitu, kecium banget, kayak asem-asem gitu.
Oke lah guys, kita cobain ya. Satu, ini aku syutingnya malam, udah makan juga. Ini besok aku makan pagi, siang, malam. Oke guys, kita review bawangnya. Hitam. Tuh kayak apa ya? Kayak dodol gitu guys. Tuh, hitam legam. Oke, kita buka dulu ya. Dia lunak gitu, lunak. Duh, cobain ya. Aku deg-degan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ntar aku ceritain. Duh, kalau kena obat itu perut tuh kayak menolak ya. Aduh, sumpah aku agak mual karena aku nggak biasa ya guys. Tapi rasanya ini nggak ada rasa bawang putih kayak dodol, tapi tetap karena bawang putih itu kuat ya aromanya bawang putih, jadinya aku kayak muntah. Tapi ini sumpah nggak ada sama sekali rasa bawang putihnya, karena aku udah tersuges sama bawang putihnya, jadi rasanya aku tetep kayak rasanya makan bawang mentah. Tapi ini sumpah nggak ada rasa bawang putihnya, cuman aroma doang. Rasanya ya manis, kayak manisan gitu, manis tapi ada aromanya aja. Oke, kita habiskan ya. Nah, dia lunak banget, manis juga. Dan aku nggak nyimpen air minum, sumpah. Ini enak banget guys, nggak rasa bawang putihnya, cuman tetap ada aromanya bawang putih, tapi nggak tajem banget, jadi ada tetep. Tapi ini nggak rasa apa-apa, nggak bau, nggak keset, nggak bawang banget gitu, nggak. Ini manis. Jadi menurutku ini kayak udah dipanggang kali ya. Aku nggak ngerti sih prosesnya tuh. Tapi ini enak sih. Cuman tersuges aja guys. Nggak, buat obat harus berani, buat kesehatan ya. Daripada OP lebih sakit, mending nahan cuman aroma doang, kecium doang, tapi rasa nggak apa-apa, manis kayak dodol. Oke ya guys, gitu dulu pengalaman aku. Semoga kalian yang bingung-bingung ada benjolan di PD, cobain dulu pakai alami sebelum kalian memberanikan mental kalian ke dokter. Tapi jangan lama-lama, ingat ya, harus periksa tetap. Nah, kita lihat lagi hasilnya kayak gimana, itu bisa dipertimbangkan sama keluarga atau sama suami gitu ya. Dan kalian bisa cobain, kali orang juga banyak yang berhasil, jadi kalian sama aku juga berhasil. Oke guys, segitu dulu video aku, pengalaman aku yang aku alami sekarang. Semoga membantu, dan see you di video aku berikutnya.